ansietas, juga penyebab dan cara mencegahnya loh. Kalian tahu apa itu ansietas? Kalau belum tahu, yuk simak videonya lebih lanjut. Apa itu ansietas? Ansietas adalah gangguan kecemasan umum atau kondisi saat seseorang mengalami kecemasan yang berlebihan dan berlangsung terus-menerus terhadap banyak hal. Nah, sekarang apa sih penyebab dari ansietas? Penyebab pasti dari gangguan kecemasan umum atau ansietas masih belum diketahui dengan jelas. Beberapa faktor yang diduga turut berperan meliputi penyebab ansietas adalah: yang pertama, aktivitas berlebihan pada area otak yang terlibat dalam pengaturan emosi dan perilaku. Yang kedua, ketidakseimbangan zat kimia otak, yaitu serotonin dan noradrenalin yang terlibat dalam pengendalian pengaturan mood. Yang ketiga, faktor genetik. Riwayat keluarga juga dapat meningkatkan resiko gangguan. Yang keempat, memiliki riwayat mengalami kejadian traumatis atau menimbulkan stres, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan anak. Yang kelima, mengalami kondisi sakit dalam jangka panjang, seperti artritis. Yang keenam, memiliki riwayat kecanduan alkohol dan narkoba. Jadi, bagaimana cara mencegah adanya ansietas? Gangguan kecemasan umum atau ansietas memang tak dapat diprediksi ataupun dicegah secara langsung. Beberapa hal berikut merupakan cara yang bisa dilakukan secara rutin guna mengurangi gangguan kecemasan umum atau ansietas. Yang pertama, percaya akan takdir Tuhan yang Maha Adil. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Yang ketiga, berhenti merokok. Yang keempat, membatasi jumlah alkohol dan kafein yang dikonsumsi. Yang kelima, melakukan kegiatan atau latihan relaksasi secara teratur seperti yoga, meditasi, atau tai chi. Yang keenam, melakukan hobi atau kegiatan relaks yang disukai seperti bermain musik, berkebun, merajut, ataupun melukis. Yang ketujuh dan yang terakhir, berbagi cerita, keluh kesah dengan orang lain. Bagaimana cara penata laksanaan dari ansietas? Penata laksanaan ansietas pada tahap pencegahan dan terapi memerlukan suatu metode pendekatan yang bersifat holistik, yaitu mencakup fisik, psikologi atau psikiatri, psikososial, dan psikoreligius. Selengkapnya akan saya jelaskan dan uraikan sebagai berikut. A. Upaya meningkatkan kekebalan terhadap stres dengan cara 1. Makan makanan yang bergizi dan seimbang. 2. Tidur yang cukup. 3. Olahraga yang cukup. 4. Tidak merokok. 5. Tidak meminum minuman keras. B. Terapi psikofarmaka. Terapi psikofarmaka merupakan pengobatan untuk cemas dengan memakai obat-obatan yang berkhasiat memulihkan fungsi gangguan sinyal penghantar syaraf yang disusun oleh saraf pusat otak. Terapi psikofarmaka yang sering dipakai adalah obat anti cemas. Salah satu obatnya yaitu diazepam. C. Terapi somatik. Gejala atau keluhan fisik somatik sering dijumpai sebagai gejala ikutan atau akibat dari kecemasan yang berkepanjangan. Untuk menghilangkan keluhan-keluhan fisik, itu dapat diberikan obat-obatan yang ditunjukkan pada organ tubuh yang bersangkutan. D. Psikoterapi. Psikoterapi diberikan tergantung dari kebutuhan individunya, antara lain adalah 1. Psikoterapi suportif. Terapi ini untuk memberikan motivasi, semangat, atau dorongan agar pasien yang bersangkutan tidak merasa putus asa dan diberi keyakinan serta percaya diri. 2. Psikoterapi reeduktif. Memberikan pendidikan ulang dan koreksi bila dinilai bahwa ketidakmampuan mengatasi kecemasan. Yang ketiga, psikoterapi rekonstruktif. Terapi ini untuk
dimaksudkan memperbaiki kepribadian yang telah mengalami goncangan akibat stres. 4. Psikoterapi kognitif. Terapi ini untuk memulihkan fungsi kognitif pasien, yaitu kemampuan untuk berpikir secara rasional, konsentrasi, dan daya ingat. 5. Psikoterapi psikodinamik. Terapi ini untuk menganalisasi dan menguraikan proses dinamika kejiwaan yang dapat menjelaskan mengapa seseorang tidak mampu menghadap stresor psikososial sehingga mengalami kecemasan. 6. Psikoterapi keluarga untuk memperbaiki hubungan kekeluargaan agar faktor keluarga tidak lagi menjadi faktor penyebab dan faktor keluarga dapat dijadikan sebagai faktor pendukung. Yang ketujuh, terapi psikoreligius. Apa itu terapi psikoreligius? Terapi ini untuk meningkatkan keimanan seseorang yang erat hubungannya dengan kekebalan dan daya tahan dalam menghadapi berbagai problem-problem kehidupan yang merupakan stresor psikososial. Napas dalam. Napas dalam yaitu bentuk latihan napas yang terdiri atas pernapasan abdominal atau bisa kita sebut dengan pernapasan diafragma. Prosedurnya adalah 1. Atur posisi yang nyaman. 2. Fleksikan lutut klien untuk merelaksasi otot abdomen. 3. Tempatkan 1 atau 2 tangan pada abdomen tepat di bawah tulang iga. 4. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Jaga mulut agar tetap tertutup. Hitunglah 1-3 selama inspirasi. Lalu, hembuskan udara lewat bibir seperti meniup secara perlahan-lahan. Oh teman-teman, pembahasan kita sudah selesai. Gimana? Kalian sekarang sudah paham kan apa itu ansietas? Kalau masih ada yang belum dipahami, boleh kok bertanya di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.